Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju cahaya ilmu dan iman. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, modern dan dekat dengan masa depan pendidikan kita, yaitu deep learning dalam dunia pendidikan. Sebuah konsep yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga menyangkut cara berpikir dan beradaptasi seorang guru di era kecerdasan buatan. Pengantar dan motivasi anak-anakku, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, yang saya banggakan. Kita hidup di masa ketika teknologi tidak lagi menjadi alat tambahan, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Coba kita perhatikan anak-anak usia sekolah dasar saat ini. Sebelum mereka lancar menulis dengan pensil, mereka sudah mampu mengoperasikan telepon pintar, menonton video pembelajaran di internet, dan bahkan bermain permainan interaktif yang mengandung unsur edukasi. Inilah realitas dunia pendidikan kita hari ini. Perubahan begitu cepat, dan pendidikan harus mampu menyesuaikan diri agar tidak tertinggal. Kalian sebagai calon guru sekolah dasar tidak cukup hanya menguasai metode mengajar tradisional. Kalian perlu memahami bagaimana teknologi berpikir dan belajar. Itulah sebabnya kita perlu mengenal apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan, dan khususnya cabangnya yang disebut deep learning. Apa itu deep learning? Secara sederhana, deep learning adalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang berusaha meniru cara kerja otak manusia dalam belajar dan mengenali pola. Deep learning menggunakan struktur yang disebut jaringan syaraf tiruan, atau dalam istilah lain neural network, yaitu sistem lapisan-lapisan neuron digital yang saling berhubungan seperti neuron dalam otak manusia. Sebagai contoh, jika seorang anak sekolah dasar melihat banyak gambar kucing, maka setelah beberapa kali pengamatan, ia akan mengenali bahwa itu adalah seekor kucing, walaupun warnanya berbeda atau posnya tidak sama. Demikian juga deep learning. Sistem ini belajar dengan melihat banyak contoh data, kemudian mengenali pola dan menarik kesimpulan. Dalam dunia pendidikan, teknologi ini dapat digunakan untuk menganalisis hasil belajar siswa, menyesuaikan materi sesuai kemampuan masing-masing individu, bahkan mendeteksi emosi atau tingkat konsentrasi siswa melalui ekspresi wajah atau intonasi suara. Bagian 4. Mengapa calon guru PGSD perlu memahami deep learning? Mungkin ada di antara kalian yang bertanya dalam hati, mengapa mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar perlu belajar tentang deep learning? Kita bukan ahli komputer, bukan insinyur teknologi. Pertanyaan itu sangat bagus, jawabannya sederhana. Karena guru masa depan tidak lagi bersaing dengan teknologi, tetapi harus bersinergi dengannya. Bayangkan beberapa tahun ke depan. Di ruang kelas sekolah dasar, mungkin sudah ada asisten digital berbasis kecerdasan buatan yang membantu guru menilai pekerjaan siswa. Ada aplikasi pembelajaran adaptif yang dapat mengetahui kapan siswa mulai bosan dan secara otomatis mengubah pembelajaran menjadi permainan edukatif. Ada sistem pembelajaran yang mampu mendeteksi suara anak saat membaca, kemudian memberikan umpan balik tentang pelafalan yang kurang tepat. Jika kalian sebagai guru tidak memahami dasar dari cara kerja sistem seperti ini, maka kalian akan kesulitan untuk menggunakannya dengan bijak. Guru bukan sekadar penyampai materi, tetapi arsitek pengalaman belajar. Dan seorang arsitek harus tahu bahan dan alat yang ia gunakan. Bagian 5. Konsep inti deep learning dalam dunia pendidikan. Untuk memahami deep learning dalam konteks pendidikan, mari kita pelajari beberapa konsep utamanya. Pertama, data sebagai bahan bakar. Deep learning membutuhkan data dalam jumlah besar. Dalam pendidikan, data tersebut bisa berupa nilai ujian, catatan aktivitas belajar, waktu pengerjaan tugas, dan sebagainya. Namun penting untuk diingat, pengumpulan data harus memperhatikan etika dan perlindungan privasi siswa. Kedua, pembelajaran adaptif. Sistem deep learning dapat menyesuaikan materi sesuai kemampuan setiap siswa.
Anak yang cepat paham dapat langsung naik ke tingkat lebih tinggi, sementara anak yang membutuhkan waktu lebih lama akan mendapat latihan tambahan. Ketiga, umpan balik otomatis. Deep learning mampu memberikan umpan balik cepat terhadap jawaban siswa. Bahkan dapat menilai tulisan esai berdasarkan struktur kalimat, tata bahasa, dan isi. Keempat, prediksi dan intervensi dini. Sistem dapat mendeteksi jika seorang siswa mulai menurun performanya, misalnya jarang aktif atau nilai ujiannya menurun, lalu memberikan peringatan kepada guru untuk melakukan bimbingan lebih awal. Bagian 6, contoh penerapan deep learning di sekolah dasar. Mari kita lihat contoh penerapan yang nyata di dunia pendidikan dasar. Pertama, analisis gaya belajar siswa. Sistem kecerdasan buatan dapat mengenali apakah seorang siswa lebih senang belajar secara visual, auditory, atau kinestetik. Guru kemudian dapat menyesuaikan metode mengajar agar lebih efektif. Kedua, deteksi emosi siswa. Kamera pada perangkat pembelajaran dapat mengenali ekspresi wajah siswa yang terlihat lelah atau bingung. Sistem akan mengirim sinyal kepada guru untuk memberikan istirahat atau variasi kegiatan belajar. Ketiga, penilaian otomatis terhadap karangan siswa. Deep learning mampu menilai tulisan anak berdasarkan ejaan, struktur kalimat, serta kosakata yang digunakan, kemudian memberi saran peningkatan. Keempat, simulasi pembelajaran berbasis permainan. Anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan, seperti bermain kuis atau simulasi percakapan dengan karakter digital yang dapat menjawab pertanyaan mereka secara alami. Bagian 7, etika dan tanggung jawab guru. Sebagus apapun teknologi, guru tetap menjadi pusat nilai kemanusiaan. Ada 3 hal penting yang harus dipegang oleh mahasiswa PGSD UNU Blitar. Pertama, etika data. Jangan sembarangan mengumpulkan atau membagikan data siswa. Privasi anak harus dijaga. Kedua, empati dan kemanusiaan. Deep learning bisa menilai prestasi, tetapi tidak bisa memahami perasaan anak yang sedang sedih atau kecewa. Ketiga, refleksi diri. Gunakan teknologi untuk membantu, bukan menggantikan peran manusiawi guru. Guru yang bijak tidak menolak teknologi, tetapi juga tidak tunduk padanya. Guru mengendalikannya dengan nilai, etika, dan hati nurani. Tantangan dan peluang. Dalam penerapan deep learning di dunia pendidikan, tentu ada tantangan dan peluang. Tantangan, literasi digital guru yang masih rendah. Fasilitas internet dan perangkat yang belum merata di sekolah-sekolah. Kekhawatiran bahwa teknologi akan menggantikan peran guru. Peluang, deep learning dapat membantu mengurangi beban administratif guru. Guru bisa memperoleh analisis hasil belajar siswa dengan cepat. Teknologi memberi waktu lebih banyak bagi guru untuk fokus pada pembinaan karakter dan nilai kemanusiaan. Bagian 9. Refleksi dan harapan anak-anakku mahasiswa PGSD UNU Blitar. Ingatlah bahwa guru masa depan bukanlah guru yang paling pandai atau paling berpengalaman, melainkan guru yang paling adaptif dan reflektif. Kuasai teknologi, tetapi jangan pernah kehilangan kemanusiaan. Gunakan kecerdasan buatan untuk meringankan tugas, agar kalian punya lebih banyak waktu untuk mendidik dengan hati. Kecerdasan buatan mungkin dapat menjelaskan arti kasih sayang, tetapi hanya seorang guru yang bisa menunjukkan kasih sayang itu di ruang kelas. Kesimpulan, deep learning bukanlah ancaman, melainkan peluang besar dalam dunia pendidikan. Mahasiswa PGSD UNU Blitar perlu memahami dan memanfaatkannya untuk memperkaya metode pembelajaran. Namun ingat, teknologi hanyalah alat. Hati dan akhlak guru tetaplah kunci utama dalam pendidikan yang memanusiakan manusia. Ya Allah, jadikanlah ilmu ini bermanfaat, tambahkanlah ilmu, pemahaman, dan petunjuk kepada kami, agar kami menjadi pendidik yang jujur, bijak, dan penuh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, tumbuh menjadi guru yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga lembut dalam tutur kata, hangat dalam bimbingan, dan tulus dalam mengabdi kepada bangsa dan agama. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat.